Kembung pripun? Ageng kok. Ning pun mangan. Garang dereng. Lah le loro kapan tekase? Jan geret, Pak. Jan geret. Oh, lah ono pedete. Riyen gomen. Boten emang disontek gomen. Pasok angin jane kita iki disontek gomen. Wis netong dereng. Nggih, dereng jarene. Ket kapan? Pripun esuk wae retong. Warnane ireng, campur lendir. Ireng kayak mambu. Mboten sithik namungan. Mengkilat nika. Niki senes gomen niki. Niki gangguan pencernaan niki. Nggih. Sing bathek wetenge niku, Bu. Saya kebak. Niki mboten kembung ning wetenge niku mboten saged proses. Jadi nek wong Jawa jenenge badhek. Dadi ra gelem ngremet ngoten lho. Bededek. Bededek. Ha wingi dikombori napa wingi? Niku tok. Mboten campuran liyane. Mboten. Nggih, nggih. Beda polare karo dhisik, beda. Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan romen syarat, itu adalah gangguan dari pencernaan pada sapi, karena sapi itu punya lambung ganda, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, abomasum. Gangguan ini terjadi di rumen dan retikulum, yaitu awalnya adalah indigesti, jadi masih sederhana, tetapi kalau berlanjut dan tidak terobati akan menjadi rumen syarat. Pada rumen itu ada namanya gerakan rumen, peristaltik rumen atau gerakan rumen minimal dalam 5 menit 5-20 kali, dan bila itu terjadi penurunan namanya indigesti, tetapi bila itu berlanjut sehingga tidak ada lagi gerakan rumen atau ruminostasis. Hal ini akan menjadi gangguan pada sapi. Pada kondisi yang terus berlanjut, gangguan ini bisa menjadi fatal, berakibat adanya perubahan pH rumen bisa di bawah 5 sehingga menjadikan asidosis. Tahap selanjutnya sapi bisa ambruk dan tidak tertolong. Bagaimana peternak bisa mengetahui kondisi tersebut? Dari gejala-gejalanya, misalnya sapi tidak mau makan, kemudian rumen stasis bisa dicoba dengan peternak bisa melakukan sendiri, yaitu dengan mengepalkan tangan, kemudian di perut bagian kiri ditinju, istilahnya ditekan pakai tangan tersebut. Itu normalnya akan ada gerakan naik dan turun, itu minimal dalam 5 menit itu 5 kali. Kalau itu tidak ada, itu berarti ada ruminostasis atau rumen syarat, artinya perutnya tidak bekerja dengan baik. Kemudian yang bisa diamati lagi adalah
teletong atau kotoran yang keluar dari anus atau dia berbuang atau dia meletongnya tidak banyak atau bahkan tidak meletong sama sekali. Kalaupun meletong, dia itu hanya sedikit sekali dan sisa-sisa dari saluran pencernaan bagian belakang atau usus halusnya itu warnanya akan hitam atau kehitaman dan mengkilap, mungkin juga berbau asam. Kadang awal-awal dia akan bercampur dengan lendir. Jadi tanda-tanda yang terlihat selanjutnya adalah pada bagian cekungan mata akan terlihat cekung karena terjadi dehidrasi yang lumayan cukup berat. Apa penyebab terjadinya indigesti dan berlanjut ke rumen saraf adalah karena pemberian pakan yang terlalu banyak protein atau karbohidrat atau pemberian komponen konsentrat yang berlebihan. Kemudian bisa juga karena perubahan pakan yang mendadak. Jadi kalau ada perubahan pakan berbeda dengan biasanya, itu harusnya tidak dilakukan secara mendadak, harus dikenalkan dulu sedikit-sedikit. Bila itu dilakukan secara mendadak akan terjadi indigesti atau gangguan pada rumen. Kemudian pemberian silase atau pakan yang sudah diawetkan secara dalam jumlah yang banyak, atau juga bisa karena pakan yang kualitasnya rendah, itu biasanya bisa begitu. Kalau di tempat kita di Jawa misalnya, itu kan kadang ada orang yang baru hajatan, kemudian diberi oleh-oleh nasi lah, nasi yang berlebih, kemudian karena nasinya cukup banyak, kemudian diberikan ke sapinya. Ini juga akan menjadi masalah. Biasanya akan terjadi indigesti, dan bila tidak dilakukan penanganan dengan cepat, maka terjadi rumen saraf. Gejala lain yang terlihat di perut itu akan terlihat keras dan agak besar, jadi karena tidak tercerna. Kadang-kadang kakinya tremor sehingga akhirnya sapi bisa ambruk. Kalau diare biasanya antara air dengan isinya itu tidak nyampur dan baunya asam. Seperti saya utarakan tadi, kondisi rumen saraf itu menyebabkan lambungnya menjadi asam, sehingga dinamakan juga asidosis. Karena pada sapi itu pencernaannya itu dibantu oleh mikrobia yang ada di lambungnya, sehingga kondisi asam ini pH-nya biasanya di bawah 5, sehingga bakteri-bakteri yang membantu pencernaan mati dan bakteri yang tahan asam ini hidup. Nah, ini akan menyebabkan gangguan dari pencernaan, sehingga perlu segera dilakukan pengobatan. Pengobatan yang bisa dilakukan peternak adalah dapat dilakukan dengan cara pertama, sapi dijalan-jalankan, dikeluarkan dari kandang dan dijalan-jalankan untuk merangsang gerakan rumen. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan obat pencahar, urus-urus kalau bahasa kita. Ada macam-macam itu obatnya, bisa pakai garam Inggris atau juga obat yang pencahar plus antacid, misalnya magnesium hidroksida, atau juga bisa menggunakan obat lain untuk menyeimbangkan pH rumen. Pemberian obat pencahar dilakukan sampai isi rumen itu keluar. Ini akan butuh proses, kadang sehari, kadang 2 hari baru bisa dikeluarkan. Hal penting lagi adalah untuk menghindari adanya dehidrasi, berikan air ad libitum atau air dalam jumlah yang banyak, artinya disediakan di tempat dia makan, di situ sediakan air secukupnya, sehingga tidak akan terjadi dehidrasi. Hal ini terjadi
dehidrasi karena memang di area saluran pencernaan akan diabsorpsi cairan yang ada di situ, sehingga untuk mencegah terjadinya dehidrasi disediakan air dalam jumlah yang cukup. Karena isi lambung atau rumen dari sapi tersebut masih cukup banyak dan tidak diproses, sehingga tidak boleh dilakukan pemberian pakan dipaksa atau dicokol misalnya dengan pakan, karena akan menambah jumlah pakan yang ada di rumen yang tidak tercerna. Kemudian yang selanjutnya, bila kondisi membaik setelah dilakukan pengobatan, maka pemberian komboran hanya berupa air, kemudian HMT berupa hijauan saja, dan dilakukan sampai kondisi membaik, baru diberikan komboran atau konsentrat dalam jumlah terbatas sampai kondisi benar-benar sehat. Lantas apa yang sebaiknya dilakukan peternak untuk menghindari hal tersebut? Pertama, jangan memberikan komboran atau konsentrat dalam jumlah yang terlalu banyak, melebihi yang seharusnya. Kemudian yang kedua, jangan memberikan pakan yang berbeda dengan biasanya secara mendadak. Jadi harus dikenalkan dulu sedikit-sedikit baru dilakukan perubahan. Dan bila ada gejala-gejala indigesti terlihat, bila isi perut tetap besar dan tidak keras, dan gangguan dalam hal pembuangan kotoran arterial, teletongnya tidak baik, warna teletong atau kotorannya itu tidak sama dengan yang biasanya itu warnanya kalau ada penyakit ini adalah kehitaman, mengkilat, atau kadang bercampur dengan lendir. Nah, ini perlu segera menghubungi petugas atau dokter hewan. Penyakit ini cukup berbahaya, jadi kadang-kadang kalau terlambat sapi tersebut juga tidak tertolong, sehingga perlu hati-hatian dari peternak dan untuk segera melaporkan ke petugas bila ada gejala seperti yang saya utarakan di atas. Semoga bermanfaat dan salam ngarit.